Yo, halo, kembali lagi bersama saya guys. Dan di sini sudah ada Vario 160. Dan di video kali ini kita akan membahas pengalaman saya 1 tahun bersama si Vario 1 ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai selesai videonya, oke? Oke, di sini sudah ada Vario 160 milik saya ya. Tapi saya disclaimer terlebih dahulu bahwa motor saya ini Vario 160 ini tahun produksinya itu di bulan 7 tahun 2022. Saya membeli motor ini dalam kondisi bekas atau second. Pada saat itu saya dapatkan di bulan Januari 2023. Jadi sudah genap 1 tahun saya memakai atau bersama si Vario 160 ini ya. Kemudian kondisi sebelum saya memakainya ketika saya pertama kali beli motor ini dalam kondisi second itu kondisinya masih mulus ya, belum ada goresan-goresan, terus mesinnya juga masih mulus, dan saya waktu itu dapatkan di harga 23 juta. Tapi kita akan bahas pengalaman saya selama 1 tahun bersama si Vario 160 ini. Nah, yang pertama, sebelum saya menggunakan motor Vario ini, ketika saya pertama beli itu kilometernya itu berada di angka 2000-an ya, masih 2600. Tapi sekarang sudah sampai 7000 lebih. Jadi sekitar 5000 mungkin ya saya menggunakannya selama 1 tahun itu pun penggunaannya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Tempat kerja juga saya ada asrama gitu kan. Jadi setiap harinya ya motor ini paling ke warung, ke toko gitu, beli bensin. Selebihnya saya pakai untuk ke jauh itu untuk pulang kampung dari Bandung ke Bogor. Kondisi yang lainnya sebetulnya masih mulus ya, cuman saya pernah sekali terguling motornya, jadi ada beberapa yang kegores gitu body-bodinya. Tapi itu tidak mengurangi performa motor ini yang cukup kencang. Oke, kita bahas dulu dari plus minusnya ya. Nah, sebelum ke minusnya saya mau jelasin plusnya dulu sesuai pengalaman saya bersama Vario 160 ini ya. Yang pertama dari segi desain. Nah, ini sebetulnya perspektif sih ya. Kalau soal desain itu setiap orang kan beda-beda seleranya. Nah, saya pribadi memang pertama kali lihat motor ini ya kurang suka sebetulnya dengan desainnya. Tapi setelah lama-kelamaan saya bersama si Vario 1 ini ya, lama-kelamaan saya juga bisa nerima desainnya gitu. Lama-kelamaan saya juga ternyata wah keren juga nih gitu. Walaupun kelihatan agak bongsor mungkin, atau ada yang bilang desainnya kagok ya, bukan matic tapi mendekati maxi gitu. Tapi ya terlepas dari itu saya suka desainnya ya, saya suka, dan ini banyak yang meniru juga desain seperti ini ya. Itu yang pertama soal desain. Mulai dari tampilan depannya, headlampnya, kemudian bodi depan dan bodi belakangnya itu sudah cukup keren dan sudah cukup terlihat futuristik menurut saya. Kemudian soal mesin ini, ini udah cukup kencang soal mesin ya. 160 walaupun secara kertas itu enggak sampai 160, 156, berapa gitu. Tapi dia performanya ngacir bener ini. NMAX sama Aerox aja itu kelewat di jalanan ya. Jadi di jalanan ini sudah cukup kencang. Dari pertama saya beli juga sampai sekarang ini masih bertahan, tidak ada pengurangan sedikit pun. Kemudian dari segi fitur saya suka Vario 160 ini. Dari segi fitur dia sangat lengkap, mulai dari smart key yang mana kuncinya ini sudah menggunakan smart key ya, atau keyless, tidak perlu kunci-kunci kontak lagi.
Ini yang membuatnya lebih aman. Terus ada alarmnya juga. Jadi kalau kita aktifkan alarmnya, ketika ada orang iseng yang mainin motor kita, itu bisa nyala alarmnya. Itu. Kemudian dari segi bagasi dan kompartemen, ini bagasi di bawah joknya cukup luas banget, dan muat satu helm ya, tapi helm bawaan, bukan helm yang full face ataupun helm yang bukan bawaannya. Kemudian dari kompartemen depannya, nah, ini juga lengkap. Ada dua loh kompartemen di depannya. Ada di bagian kanan yang terbuka, tapi ini juga cukup dalam dan cukup gede ya. Dan di sebelah kiri ada yang tertutup, ada penutupnya. Ini juga dalamnya luas banget, gede ya, lumayan. Beberapa HP dan botol yang kecil juga masuk ini. Dan di atasnya itu ada colokan USB socket ya. Dan ini sudah model yang tipe A, jadi nggak perlu beli adapter lagi seperti itu. Ini udah lengkap banget lah secara fitur. Nah, selain itu di panel meternya ini semuanya sudah full digital, nggak ada yang analog lagi ya. Jadi sudah sangat futuristik, sangat lengkap sekali fitur-fiturnya ini. Oke. Terus dan di panel meter ini juga sudah lengkap di sini ya. Ada indikator bensin, ada indikator kecepatan, kemudian ada jamnya juga. Ada trip A, trip B, dan average. Kemudian di sini ada fuel consumption atau konsumsi bahan bakar selama kita ngegas, itu bahan bakar yang terkuras itu seberapa besar. Terus ya di atasnya ada indikator-indikator seperti lampu jauh, lampu sen, kemudian indikator aki dan mesin dan yang lainnya. Itu. Terus ada ISS-nya juga atau idling stop and start system katanya. Ini yang membuat kita ketika diaktifkan, maka ketika motor kita di lampu merah nih, nah kita bisa menghemat bahan bakar sekian persen, karena kalau diaktifin ini dia akan otomatis mati mesinnya, dan bisa kita aktifkan kembali hanya dengan menarik tuas gasnya. Nah, itu cukup membantu menurut saya selama pengalaman saya memakai Vario 160 ini. Nah, kemudian dari tangki bensin, bensinnya ini juga cukup gede ya, cukup gede, juga hemat BBM. Jadi ketika kita mengisi bensin sampai full, kita nggak perlu banyak atau sering bolak-balik ke pom bensin, karena dia yang pertama udah gede tangki bensinnya, tapi BBM-nya juga hemat. Ya, saya pernah menempuh per liternya itu bisa sampai 52 km. Nggak tahu tuh kalau orang-orang pengguna Vario 160 di luar sana, katanya ada yang cuman sampai 40, yang paling tinggi ada yang 48, tapi saya bisa sampai 52. Menurut saya ini cukup hemat BBM, tergantung penggunaan kita ya, gimana kita cara kebut-kebutan di jalanan kah atau bawanya itu santai, itu juga berpengaruh ya. Tapi ini buat saya cukup hemat lah BBM-nya. Terus lampunya dari segi pencahayaan ini sudah full LED, mulai dari lampu utama, terus lampu sen juga ini udah LED. Bahkan lampu stop lamp belakangnya dan lampu sen belakangnya juga udah LED. Bahkan ini nih, lampu penerangan plat nomornya ini juga udah LED. Nah, udah cukup lengkap lah dari segi fitur pencahayaan ya. Terus nah ini juga yang jadi kelebihannya yaitu dari segi bobotnya itu ringan, sekitar 115 kg kalau nggak salah. Jadi ini masih, walaupun ukurannya agak besar, agak bongsor ya, tapi ini masih enak dibuat selap slip di jalanan ya. Kalau lagi macet kita selap slip di jalanan, ini saya rasakan itu cukup membantu ya, cukup ringan gitu, jadi nggak terlalu berat ya. Mungkin ini juga yang membuat bensinnya itu jadi hemat, jadi nggak terlalu berat bobotnya itu. Dan juga ukuran bannya ini cukup besar, karena ukurannya untuk bagian belakangnya itu sudah ada di ukuran 100/80 ring 14, dan bagian belakang rodanya itu ada di 120/70 ring 14. Ya mungkin itu ya selama pengalaman saya, intinya dari segi kelebihan ini cukup
memuaskan untuk segi kelebihannya, dan khususnya dari segi fitur ya, ini cukup lengkap. Selanjutnya kita lanjut ke minusnya atau kekurangannya dari motor Vario 160 ini ya. Masih dari segi fitur, walaupun saya bilang tadi ini cukup lengkap, tapi ada beberapa yang menurut saya ya masih bisa ditambahin lah gitu. Yang mungkin bisa ditambahkan di sini adalah dari fitur itu, yang pertama hazard. Tidak ada lampu hazard, yang mana di motor Yamaha itu dia sudah ada lampu hazardnya, bahkan di Yamaha Gear yang mana itu 125cc dan harganya itu jauh di bawah Vario 160. Itu sudah ada lampu hazardnya, sedangkan ini Vario yang ada lampu hazardnya itu cuman PCX sama ADF ke atas itu. Kalau Vario ke bawahnya itu Honda Beat, Scoopy itu nggak ada lampu hazardnya, seperti itu. Terus kekurangan lainnya dari segi suspensi, nah ini shock breakernya masih mono atau cuma satu ya. Terus udah cuma satu shock breakernya, dia juga keras cuy, aduh asli ini yang harus kalian pertama kali ganti sebetulnya sih ketika membeli Vario 160 ini, yaitu shock breakernya kalian langsung ganti aja ya. Yang versi lain aftermarket boleh pakai yang shock breaker motor lain juga bisa, yang penting bisa PNP atau kompatibel sama si Vario 160 ini. Karena shock breaker bawaan Vario 160 ini cukup keras, baik di bagian depan atau bagian belakang. Untuk yang suspensi depan sih masih mending ya, tapi untuk suspensi shock breaker bagian belakang ini cukup keras cuy, aduh asli. Terus udah shock breakernya juga keras, juga si joknya ini nih, aduh ini juga nggak empuk cuy, nggak empuk, jadi keras banget. Jadi ya kerasa lah kalau kita berkendara jauh-jauh itu baru kerasa kerasnya ya. Berkendara jauh, terus kondisi jalanannya itu kalau di bahasa Sundanya itu singgarinjul atau ya nggak rata lah ya jalanannya, itu cukup membuat pinggang kita sakit lah. Dan jok yang keras ini bisa bikin pantat kita panas. Itu yang saya rasain selama 1 tahun menggunakan Vario 160 ini ya. Jadi dari segi kenyamanan mungkin kurang sih kalau menurut saya, karena jok dan shock breakernya yang keras. Kemudian itu juga yang membuat riding position saya ketika mengendarai motor ini jadi kurang nyaman ya, kayak gitu. Jadi lebih sering berhentinya saya kalau berkendara jauh itu, karena ya saking nggak nyamannya kayak gitu. Terus dari fitur lainnya ini ada lagi soal lampu penerangan nih. Ini walaupun sudah LED tapi ini kurang terang, kalau menurut saya kurang jos lah pencahayaannya, apalagi dalam kondisi sore hari ataupun malam hari yang kondisi jalanan gelap, terus dalam kondisi hujan juga itu aduh udah nggak kelihatan dah. Walaupun di sini bisa terbantu oleh lampu jauhnya, tapi ini ya cuman ngebantu menebalkan cahayanya aja, tapi untuk penerangannya ini tetap masih kurang kalau menurut saya ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kekurangannya itu dari build quality. Build quality-nya ini ya kita tahu lah, Honda makin kesini makin kesana, jadi dia build quality-nya ya menurut saya kurang lah ya. Ini tipis banget dan mudah menetoy lah ya. Terus juga ya dari body, kemudian dari spakbor ini juga aduh build quality-nya kurang ya. Jadi Honda itu ada di bawahnya Yamaha kalau menurut saya ya. Secara build quality ya, build quality Yamaha itu masih lebih baik dari Honda, dan masih ada yang lebih baik dari Yamaha, yaitu build quality-nya motor Suzuki. Jadi Honda ini masih jauh menurut saya, tapi mungkin itu yang membuat biaya produksinya itu jadi lebih murah, lebih efisien. Seperti itu ya, build quality-nya menurut saya kurang sih ini. Kemudian dari segi rangka, nah tadi bobotnya mungkin ringan karena memang terbuat dari rangka ESAF yang sempat viral kemarin. Sebetulnya bukan suatu kekurangan sih, tapi ya karena ada banyak isu-isu rangka ESAF kemarin yang keropos lah, gampang patah lah, gampang karatan lah. Nah, yang membuat rangka ESAF ini banyak dikhawatirkan oleh pengguna motor yang mempunyai rangka ESAF seperti saya ini ya. Jadi walaupun bobotnya ringan, tapi rangka ESAF ini ya cukup tipis lah, dan nggak tahu kenapa saya juga khawatir cepat keropos, cepat karatan
Tapi sejauh ini insya Allah aman lah ya. Mudah-mudahan bisa bertahan lama lah rangka ESAP ini ya. Dan itulah mungkin minusnya, lebih ke kenyamanan sih. Kalau Vario 160 ini kekurangannya di segi kenyamanan. Kalau segi fitur ini lengkap banget, udah cukup lengkap kalau menurut saya ya. Itu dari segi plus minusnya 1 tahun pengalaman saya bersama Vario 160. Oke, kalau ada yang kurang atau yang ingin kalian komentari atau kalian ingin berbagi pengalaman juga menaiki Vario 160 selama bersama Vario 160 yang kalian punya, atau kalian boleh bandingin sama motor kalian yang lain, misalkan Honda Scoopy, Honda ADV atau PCX atau mungkin Yamaha ada yang punya, silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita kembali di video selanjutnya. Bye bye.